dibanding Bencana sebelumnya. seperti tanah longsor dan banjir terjadi di berbagai wilayah. Perubahan tata guna lahan menjadi isu yang sangat penting. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung lingkungan justru semakin tergerus oleh adanya berbagai kebutuhan. Perubahan tata guna lahan adalah proses di mana alih fungsi suatu lahan seperti hutan atau tanah subur dialihkan untuk keperluan lain, misalnya pemukiman atau aktivitas tambang. Ketika lahan dialihfungsikan, bukan hanya hutan yang hilang, tapi akan berpengaruh terhadap kerusakan lahan yang signifikan dan seluruh ekosistem yang bergantung padanya. Dalam hal ini, tata guna lahan yang efektif dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, kerusakan lahan terjadi sangat signifikan saat kondisi di mana kualitas tanah dan ekosistem alami menurun secara drastis, sehingga lahan tersebut tidak lagi mampu mendukung kehidupan vegetasi atau satwa liar seperti sebelumnya. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh perubahan fungsi lahan yang berlebihan, seperti deforestasi dan aktivitas tambang yang secara masif. Perubahan ini seringkali terjadi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Perubahan tata guna lahan melalui deforestasi dan aktivitas tambang adalah salah satu pemicu utama kerusakan lahan di Indonesia. Apa deforestasi itu? Deforestasi adalah proses penghilangan atau penebangan hutan secara besar-besaran yang biasanya dilakukan untuk alih fungsi lahan untuk pertanian, urbanisasi, atau industri. Menurut data Kementerian KLHK tahun 2021 hingga 2022, Indonesia mengalami deforestasi neto sebanyak 104.000 hektar. Dan menurut laporan dari organisasi lingkungan, Greenpeace Indonesia mengatakan, kendati tren turun namun Indonesia tetap kehilangan hutan seluas 3 kali luas wilayah DKI Jakarta tahun 2022. Dan sepanjang tahun 2023, Indonesia mengalami deforestasi seluas 292.374 hektar. Angka deforestasi ini menunjukkan pula kerusakan lahan yang besar akibat dari pemenuhan kebutuhan pembangunan. Selain deforestasi, aktivitas tambang juga menjadi salah satu penyumbang kerusakan lahan di Indonesia. Apa aktivitas tambang itu? Aktivitas tambang adalah proses penambangan seperti nikel, emas, dan mineral lainnya yang memerlukan penggalian dan pemindahan tanah secara masif, yang menyebabkan tanah menjadi gundul dan menghilangkan vegetasi secara permanen. Seringkali, lahan pasca tambang tidak direhabilitasi dengan baik, sehingga menimbulkan kerusakan yang memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih secara alami. Aktivitas deforestasi dan tambang salah satunya terjadi di wilayah Kalimantan. Hutan Kalimantan yang kaya keanekaragaman hayati menjadi rusak akibat deforestasi untuk industri kertas dan kelapa sawit serta aktivitas tambang. Tambang meninggalkan lubang besar dengan zat toksik yang mencemari air dan berpengaruh terhadap mata pencaharian petani ikan lokal. Alih-alih mendapat manfaat dari aktivitas tambang, warga justru dirugikan, bahkan harus membeli air bersih karena kualitas air alami tak lagi layak. Di sisi lain, hilangnya tutupan hutan memperparah banjir dan krisis iklim. Jujur sedih banget sih ngeliat deforestasi dan Kalimantan, apalagi kan hutan itu punya dampak penting untuk lingkungan dan juga flora dan fauna di sana. Kalau misalnya hutannya dihabisin, diubah jadi lahan lagi, nanti gimana dampak dari floranya, mereka tinggal di mana. Aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi membawa dampak signifikan terhadap kerusakan lahan dan ekosistem di sekitarnya. Sulawesi, yang dikenal dengan keindahan dan keragaman hayati yang tinggi, kini terancam keberlangsungannya akibat ekspansi pertambangan yang masif. Ketika hutan-hutan digunduli dan lahan terbuka untuk tambang, tanah menjadi rentan terhadap erosi dan kehilangan kesuburannya, menyebabkan degradasi lahan yang sangat parah. Dampaknya tidak hanya dirasakan di darat, tapi juga pada air dan laut yang terpapar kontaminasi dari limbah tambang, yang mengancam sumber kehidupan masyarakat setempat yang bergantung pada hasil laut dan air bersih. Tanggapan aku sih terkait tambang nikel di Sulawesi itu cukup memprihatinkan ya. Yang kita tahu tuh kayak memang merusak lingkungan banget sih, karena juga selain merusak lingkungan, selain itu juga mengganggu aktivitas warga sekitar juga, karena juga mencemarkan tanah kayak gitu sih. Papua, wilayah dengan hutan tropis terluas di Indonesia, kini menghadapi ancaman yang serius dari deforestasi dan aktivitas pertambangan. Dampak dari pembukaan lahan area industri atau konversi lahan menjadi perkebunan ini mengancam biodiversitas yang menjadi ciri khas hutan Papua. Berdasarkan data dari Global Forest Watch, dalam kurun waktu 2001 hingga 2021, Papua telah kehilangan lebih dari 1,2 juta hektar hutan primer atau hutan alami.
Hilangnya hutan ini mempengaruhi keberlangsungan berbagai spesies endemik yang hanya ditemukan di Papua. Selain itu, studi menunjukkan bahwa ekspansi tambang emas di Papua turut membuat kerusakan lingkungan dan sumber daya yang begitu parah yang berdampak bagi masyarakat adat. Menurut saya, dampak deforestasi di Papua untuk pertambangan memiliki dampak negatif yang sangat besar. Yang pertama adalah dengan tidak adanya daerah serapan air yang dapat membuat banjir lebih mudah terjadi. Yang kedua adalah dengan lubang yang sudah digali tidak dapat digunakan kembali untuk ditanam kembali menjadi hutan. Revegetasi menjadi susah dan di mana hal itu dapat mengakibatkan terhadap berkurangnya kadar oksigen untuk masyarakat di sana. Pengaruh terhadap lingkungan di Kalimantan, konversi hutan menjadi lahan tambang, perkebunan, dan industri mengganggu ekosistem, mengubah hutan dari penyerap karbon menjadi sumber emisi karbon. Hal ini yang meningkatkan suhu dan memperburuk perubahan iklim. Di Sulawesi, aktivitas tambang mengancam berbagai aspek, salah satunya habitat spesies endemik. Sementara itu di Papua, deforestasi yang besar-besaran mengubah aliran air, meningkatkan resiko erosi, banjir, dan longsor yang berada di hilir. Pengaruh terhadap sosial, masyarakat adat di Kalimantan kehilangan akses ke sumber penghidupan dari hutan. Di Sulawesi, terjadi migrasi ke kota akibat berkurangnya peluang kerja di desa meningkatkan ketimpangan sosial. Di Papua, masyarakat adat menghadapi tantangan yang besar mempertahankan tanah adat yang dapat memicu konflik sosial. Pengaruh terhadap ekonomi, meski sektor tambang dan perkebunan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, tetapi masyarakat lokal kerap hanya mendapatkan manfaat ekonomi yang sangat minim. Di Kalimantan, polusi yang menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi. Di Sulawesi, pendapatan dari hasil hutan menurun drastis. Sementara itu di Papua, infrastruktur lebih banyak mendukung perusahaan investor tambang dibanding kesejahteraan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, pengaruh ini membawa impact yang besar bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perubahan tata guna lahan yang terjadi akibat deforestasi dan aktivitas tambang membawa dampak yang luas bagi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dari hutan Kalimantan, pesisir Sulawesi, hingga keindahan Papua, semuanya berharga dan layak untuk kita jaga. Masa depan lingkungan itu akan menjadi tanggung jawab kita. Mari bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap lestari untuk kita dan generasi selanjutnya. Lindungi lahan, jaga kehidupan.